Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Immanuel Yu dengan NIM 10202230039. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan tugas 2 Data Warehouse dan Business Intelligence, yang dimana tugas ini berkaitan dengan analisis keberhasilan penjualan melalui Key Performance Indicator atau KPI dan visualisasi data. Nah, di sini untuk dataset yang akan kita gunakan itu sudah tersedia di LMS, yang dimana kita menggunakan dataset DAM DWH SQL, yang dimana nantinya untuk tools yang akan saya gunakan itu yaitu Ivan, dimana Ivan ini bisa dibilang sebagai hostingan atau hostinger dari datasetnya agar uh, Google Looker bisa membaca gitu, bisa membaca dataset yang sudah saya impor di Ivan. Nah, selanjutnya untuk uh, bahasa atau bukan bahasa sih sebenarnya, atau SQL-nya lah ya, SQL-nya tipe SQL-nya itu saya pakai yang Heidi SQL untuk MySQL-nya, dan di sini saya pakai Laragon untuk mempermudah membuka Heidi SQL-nya. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuka Heidi SQL-nya, yaitu kita bisa klik kanan di Laragon setelah di running, dan di sini akan muncul MySQL, dan di sini ada Heidi SQL. Nah, ketika ditekan itu akan muncul detail-detailnya, yaitu di sini ada hostname, ada user, password, port, dan database dan lain-lain. Nah, eh, ini kita akan isi dengan di bagian event-nya. Jadi sebelumnya kita akan melakukan login terlebih dahulu di dalam event-nya, dan kita akan buat proyek, dan kita akan buat folder database-nya, yang dimana folder database-nya ini akan menampilkan database name, hostnya siapa, portnya, usernya siapa, dan passwordnya siapa. Nah, itu akan diinputkan dan akan dimasukkan ke dalam Heidi SQL-nya di session manager-nya, dan ketika kita klik open, itu akan muncul eh, seperti ini. Nah, nantinya database yang sudah kita download, yaitu database yang ini. Nah, database yang DAM DWHSQL ini itu akan kita imporkan ke dalam Heidi SQL-nya. Nah, setelah diimporkan itu akan muncul DWH Sales OPS, dan akan memunculkan dim date, dim location, dim product, fact sales. Nah, untuk penggunaan atau analisis, untuk mempermudah analisis, saya akan menggunakan Google Looker, di mana Google Looker ini akan berguna sebagai pembuatan dashboard yang akan digunakan untuk analisis nanti. Dan untuk mempermudah, di sini saya menambahkan sebuah view, yaitu dataset master dari tugas duanya, yang dimana ini menggabungkan dim date, dim location, dim product, dan fact sales. Yang berarti saya di Google Looker-nya tidak perlu melakukan outer join yang seperti itu. Nah, itu sudah digabungkan di uh, dataset master tugas duanya ini, yang dimana itu akan menggabungkan di sini ada order ID, sales, quantity, discount, order date, day, month, year, city, state, region, kategori, subkategori, dan product name. Itu akan melakukan join di fact sales, dim date, dim location, dan dim produknya. Oke, setelah kita sudah melakukan import database-nya di HDSQL, dan juga sudah kita masukkan di Ivan, nah kita akan mulai melakukan analisis data di Google Looker. Nah, untuk melakukan analisis data di Google Looker atau membuat dashboardnya, kita akan melakukan penambahan data dulu. Kita akan buat proyek dulu dan akan menambahkan data. Dan ketika kita menambahkan data, itu akan muncul beberapa pilihan untuk menambahkan data. Nah, di sini kita akan menggunakan datanya, yaitu MySQL. Ini bisa kita langsung cari saja sebenarnya, atau bisa di scroll ke bawah, kita akan menemukan MySQL. Nah, setelah MySQL ini ditemukan, kita akan melakukan pengisian kembali seperti di HDSQL, yaitu nama host, port, database, nama pengguna, dan sandi sesuai dengan yang ditampilkan di Ivan. Nah, nantinya untuk mengecek apakah Ivan sudah berhasil melakukan read data dari HDSQL, kita bisa melihat di database-nya di sini. Nah, di database-nya jika sudah memunculkan DWH Sales OPS sesuai yang ditampilkan di SQL, di Heidi SQL, yaitu DWH Sales OPS, berarti sudah bisa berjalan. Nah, ketika kita impor, kita akan menemukan beberapa pilihan gitu. Kita akan menemukan ada pilihan untuk mengimpor dataset master, dim date, dim location, dim product, dan fact sales.
Nah, kita akan memilih yang bagian eh, ini, yang bagian DWH Sales OPS terlebih dahulu, dan kita akan memilih bagian yang dataset master yang tugas 2 itu seperti itu. Yang sudah kita buat sebagai view agar mempermudah joinnya. Nah, setelah kita buat, kita akan bisa menggunakan data-datanya dan kita akan bisa memulai untuk analisis KPI-nya. Oke, kita masuk ke KPI-nya di sini. Untuk KPI sendiri ada 6 KPI yang saya gunakan, yaitu di sini ada total pendapatan penjualan perusahaan, ada pertumbuhan pendapatan penjualan dari tahun ke tahun, ada kontribusi pendapatan berdasarkan kategori produk, ada distribusi pendapatan penjualan berdasarkan wilayah, ada nilai rata-rata pendapatan yang dihasilkan per transaksi, dan ada perbandingan total pendapatan dan kualitas transaksi antar wilayah. Dan untuk target masing-masingnya itu, untuk yang pertama, total pendapatan penjualan perusahaan itu, total pendapatan penjualan itu bisa mencapai lebih dari 500.000. Dan untuk KPI kedua, yaitu pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun, itu presentasi pertumbuhannya dari satu tahun ke tahun sebelumnya itu bisa mencapai lebih dari 10%, seperti itu. Dan untuk KPI ketiga, yaitu kontribusi pendapatan berdasarkan kategori, itu ada satu kategori produk utama yang memberikan kontribusi lebih dari atau sama dengan 35%. Dan untuk yang keempat, ada distribusi pendapatan penjualan berdasarkan wilayah atau region, yaitu untuk targetnya ada wilayah yang em, memberikan kontribusi pendapatan tertinggi, yaitu sebesar lebih dari 40%. Nah, yang kelima ada nilai rata-rata pendapatan yang dihasilkan per transaksi. Untuk targetnya, nilai rata-ratanya itu mencapai lebih dari atau sama dengan 1.500.000. Dan untuk yang terakhir, KPI-nya itu perbandingan total pendapatan dan kualitas transaksi antar wilayah, yang dimana targetnya yaitu wilayah dengan pendapatan tinggi juga memiliki nilai rata-rata pendapatan per order yang tinggi dan konsisten. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan dari yang sudah saya buatkan di sini ada scorecard, ada dua scorecard, ada diagram batang vertikal, ada diagram batang horizontal, ada diagram kombinasi dan juga ada pie chart kita, diagram pie. Yang didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk yang KPI pertama, total revenue itu tercapai, yang dimana uh, untuk hasilnya total pendapatan penjualan yaitu 839.000 ya di sini. Itu sudah melebihi target yaitu 500.000. Dan untuk KPI kedua, pertumbuhan pendapatan tahunan itu tidak tercapai karena jika dilihat dari diagram vertikalnya, diagram batang vertikal di sini, untuk tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan. Sedangkan targetnya yaitu kita akan harusnya mengalami pertumbuhan sebesar lebih dari 10%, lebih dari atau sama dengan 10%. Jadi, jika dilihat dari datanya di sini, itu untuk salesnya dari tahun 2022 yaitu 484, dia turun menjadi 354. Nah, untuk yang selanjutnya kontribusi revenue per kategori di sini dia tercapai karena seperti yang dibilang tadi bahwa targetnya yaitu ada salah satu kategori produk yang dia memberikan kontribusi lebih dari atau sama dengan 35%, dan di sini sudah tercapai karena kategori furniture, yaitu kategori barang-barang lah gitulah. Itu berhasil mencapai 39,3%. Nah, selanjutnya di sini ada revenue per region, berarti pendapatan per region lah seperti itu. Nah, di sini tidak tercapai karena dari targetnya yaitu harusnya ada salah satu eh, wilayah yang dimana harusnya dia yang tertinggi, dan yang tertinggi itu harusnya dia memberikan pendapatan atau kontribusi sebesar lebih dari atau sama dengan 40%. Namun di sini setelah ditemukan bahwa untuk wilayah UPS itu adalah yang tertinggi dengan totalnya itu di bawah 250.000 ya seperti itu, dan untuk persentasenya itu di bawah 25%, yang dimana itu kurang dari 40%, jadi tidak tercapai. Dan untuk yang kelima di sini tidak tercapai juga untuk average revenue per order, jadi rata-rata pendapatan atau penjualan per ordernya itu tidak tercapai karena jika dilihat dari target yaitu kita menetapkan
untuk per ordernya itu harusnya bisa sampai 1.500.000. Tapi rata-rata per order yang ditampilkan di dashboard yang ada di scorecard di sini menunjukkan bahwa totalnya hanya mendapatkan 497.000. Berarti itu eh, masih sangat jauh dari targetnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada revenue versus average revenue order per region, ditampilkan melalui diagram diagram kombinasi seperti itu ya, diagram batang kombinasi yang dimana statusnya juga tidak tercapai karena dari KPI-nya, target KPI-nya yaitu mengatakan bahwa wilayah dengan pendapatan tinggi juga memiliki nilai rata-rata pendapatan per order yang tinggi dan konsisten. Di sini ada kata juga, berarti harusnya eh, konsisten seperti itu dari masing-masing masing-masing pasti masing-masing wilayahnya seperti itu. Nah, setelah ditemukan atau dianalisis di sini untuk salesnya bisa dilihat ada yang warna biru diagram batang dan untuk average revenue per ordernya itu ditampilkan sebagai line. Nah, bisa ditemukan di sini untuk yang south itu walaupun dia memiliki eh, total pendapatan yang rendah, namun untuk rata-rata revenue per ordernya tinggi. Nah, itu berbanding terbalik dengan wilayah West, di mana wilayah West ini walaupun dia memiliki total pendapatan atau penjualan yang tinggi, tapi untuk average revenue per ordernya itu kurang, malahan lebih kurang daripada South. Nah, harusnya untuk yang bagian revenue yang sales ini, yang di West ini harusnya dia di atas ini, di bagian atas di atas 250.000. Tapi karena dia tidak mencapai dan tidak mencapai target juga, yaitu harusnya eh, apa tadi harusnya dia juga gitu ya, dia pendapatan tinggi juga memiliki nilai rata-rata pendapatan per orang yang tinggi, ternyata tidak tercapai, maka untuk KPI-nya itu tidak tercapai, seperti itu. Oke, sekian saja untuk demo atau penjelasan dari tugas 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.